Kita sepakat, kita gelorakan takbir. Takbir. Untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Itu udah ngawur itu namanya. Itu udah ngawur itu namanya. Ngawur ya? Ngawur itu. Karena azan itu kalau dalam fikih itu disebut tauqifi. Tauqifi itu ya memang sudah ada dari zaman Nabi seperti itu. Nggak boleh dilebihin, nggak boleh dikurangin. Tapi kalau diusulkan ditambahkan hayya 'alal jihad dan itu dikumandangkan di berbagai masjid, itu bahaya sekali. Ini kan ambisi-ambisi manusia saja yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan nama Tuhan dan membajak kesalahan-kesalahan dengan narasi agama untuk kepentingan-kepentingan politiknya. Jadikan Pak Jokowi masuk ke penjara. Sepakat? Jangan menunggu 24 Februari. Kalau jihad sudah menembus hati kita, kita insya Allah dengan enteng, tidak takut mati, tidak takut bui, maka Jokowi people power. Ini bagusnya itu disebut elite power. Ini bagusnya itu disebut elite power. Jadi gini loh, jangan kemudian kebodohan-kebodohan kita itu dianggap sebagai kebodohan orang lain. Jangan kemudian dengan kebodohannya sendiri berusaha menularkan kebodohannya kepada siapapun. Amin Rais ganti kalimat azan demi tumbangkan Jokowi. Ustadz Taufik Damas buka suara. Untuk berjuang ini kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, 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 hayya 'alal jihad. Jangan kemudian atas nama kebodohannya sendiri orang lain dianggap bodoh seperti dirinya sendiri. Gini loh, jangan mempermainkan agama. Oh, itu jangan, masuknya? Iya dong, kita tahu kalau politik itu kan urusannya orang pengen menang, ingin berkuasa, dan kemudian ya bisa menikmati keuangan yang ada di negara ini. Gak usah kemudian mengeksploitasi agama, itu mempermainkan agama gitu. Seolah-olah Anda itu pembela agama, seolah-olah Anda berjuang untuk agama. Bukan, Anda berjuang untuk kekuasaan kok gitu, untuk menang. Anda berjuang untuk kekuasaan kok gitu, untuk menang. Yang kita hadapi ini kan kecil. Yang kita hadapi ini kan kecil. Maka kita mengajak bangsa Indonesia khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad, hayya 'alal jihad. Di Indonesia nggak ada nih jihad. Jihad mau kemana Indonesia ini? Jihad sama siapa? Lo mau bunuh siapa di sini? Mau jihad apanya? Jihad nggak ada. Jihad sama siapa? Aneh bin ajaib ya. Dan dalam konteks kekinian ya mungkin dia merasa lemah karena orang yang dijadiin sasaran itu kuat sehingga dia panik mengeksploitasi idiom-idiom keagamaan. Nah ini bahaya sebetulnya yang begini ini. Bahaya ya? Bahaya. Tokoh Nahdlatul Ulama alias NU Ustadz Taufik Damas buka suara terkait seruan Amin Rais agar warga Solo jihad demi lengserkan Jokowi. Ustadz Taufik Damas mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan jika seseorang memberikan sebuah kritikan terhadap pemerintah. Tetapi sudah sepatutnya hal tersebut dilakukan tanpa harus membawa agama tertentu. Mengkritik memang wajar, tapi kenapa harus menggunakan idiom keagamaan? Ujar Ustadz Taufik Damas pada Sabtu 17 Juni. Lebih lanjut, Ustadz Taufik Damas juga menyebutkan bahwa ucapan Amin Rais tentang jihad adalah tidak benar. Ditinjau dari sisi keagamaan kurang tepat. Kalau ada kalimat jihad harus dijelaskan maksudnya apa, karena banyak orang punya pemahaman radikal, ujarnya. Ada hayya 'alal jihad yang diminta dimasukkan dalam azan itu udah ngawur. Azan itu dalam ilmu fikih disebut tauqifi, sudah ada dari zaman Nabi seperti itu. Tidak boleh dilebihin dan dikurangi. Lanjutnya, oleh karenanya ia menyarankan kepada mantan Ketua MPR RI tersebut untuk tidak menggunakan agama dalam agenda politiknya. Jangan mempermainkan agama. Politik itu urusannya orang ingin berkuasa dan menikmati uang karena secara otoritatif bisa dikelola. Tidak perlu mengeksploitasi agama, tuturnya.
Ia berpendapat saat ini Amin Rais sedang berupaya menarik perhatian publik agar dapat dianggap sebagai pejuang agama. Seolah-olah Anda itu pembela agama, Anda berjuang bukan untuk agama, Anda itu berjuang untuk kekuasaan kok untuk menang, ucapnya. Dia, Amin Rais, merasa lemah karena orang yang dijadikan sasaran itu kuat sehingga kehilangan kendali atau panik, lalu kemudian mengeksploitasi idiom keagamaan. Ini bahaya sebetulnya, ujarnya. Diketahui, babak baru Amin Rais kini ganti kalimat azan demi tumbangkan Presiden Jokowi kembali menyedot perhatian publik. Adapun pendiri Partai Umat Amin Rais mengutip azan untuk mengajak tumbangkan Presiden Joko Widodo. Video Amin Rais yang mengajak tumbangkan Presiden Jokowi tersebut dengan kalimat azan itu viral di media sosial pada Jumat 16 Juni. Belum diketahui kapan dan di mana video tersebut diambil, namun diduga Amin Rais berada di diskusi forum kajian strategis dan advokasi bertema Tolak Cawe-Cawe Jokowi, Tolak Narasi Politik Identitas, Kembalikan Kekuasaan ke Tangan Rakyat. Dalam pernyataannya, Amin Rais menyerukan kumandang kalimat azan hayya alal falah. Kata Amin Rais bisa diubah dengan hayya alal jihad. Amin Rais mengutip kalimat itu untuk mengajak audiens melengsarkan Presiden Joko Widodo. Bahkan Amin Rais menyebut kata hayya alal jihad itu bisa dikumandangkan di saat subuh dan zuhur. Kalimat azan hayya alal jihad, kata Amin Rais, jadi kode perjuangan lengsarkan Jokowi. Ia pun menyarankan agar azan gaya baru itu dikumandangkan saat subuh dan zuhur. Lengsarkan Jokowi, kata Amin Rais, bisa dimulai dengan kumandangkan azan hayya alal jihad. Menurutnya dengan begitu bisa meredam rasa takut kepada rezim pemerintahan Jokowi. Namun kata Amin Rais, azan tersebut dikumandangkan bukan dalam bentuk panggilan sholat, karena hal itu haram. Memang sebelumnya Amin Rais pernah mengancam mau menurunkan Presiden Joko Widodo menggunakan kekuatan rakyat atau people power pada Minggu 11 Juni di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo. Amin Rais menyampaikan hal ini saat HUT ke-26 Mega Bintang dalam dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, Kapan People Power? Amin Rais menyerukan sambil mengangkat buku berjudul Jokowi Menang Karena People Power. Lagi dan lagi Amin Rais meneriakan People Power seolah pengulangan yang makin kehilangan makna. Pernah sukses di 98, seolah itulah satu-satunya cara. Ia meneriakan hal yang sama ketika Pilpres 2019. Tidak ada gaung atau dampaknya sama sekali. Kini di 2023 menjelang 2024 Pilpres lagi, ia juga mendaungkan people power, tekanan massa, publik dan desakan untuk pemerintah agar mundur atau berganti. Hal yang sangat lumrah di negara manapun ketika pemimpinnya adalah diktator, otoriter, dan penguasa yang tidak berkeadilan. Pasti bukan alam demokrasi. Wajar ketika Amin Rais mengumandangkan itu tidak ada tanggapan seperti yang ia harapkan. Sudah sekian hari tidak ada aksi yang cukup signifikan selain heboh dan trending di media sosial. Artinya, lagi dan lagi gagal sebagaimana di tahun 2019. Apa yang Amin Rais nyatakan kini pasti identik dengan 2019 tanpa ada reaksi yang sepadan. Apalagi kini malah menjelang pemilu, partai dan elit partai malah justru berlomba-lomba mencari simpati publik, bukan memperhatikan Amin Rais.